Doa dapat dicukupkan, jadi MBB untuk McGet akan diajarkan oleh Mas Dio. Mungkin Mas Dio udah siap, Mas Dio? Siap. Oke, dipersilakan Mas. Mungkin teman-teman sebelum kita mulai, teman-teman bisa isi referensinya dulu ya. Terima kasih. Silakan Mas Dio. Oke. Uh, ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Ignatius Dio, biasa dipanggil Dio, angkatan 61. Sebenarnya aku ini nggak Maggot ini udah lama ya, jadi aku ngambil semester 4 kan, sekarang baru review-review dikit. Jadi nanti mohon maaf kalau misalkan aku juga ada salah dan kalian lebih tahu, monggo dikoreksi kalau misalkan ada yang miss atau salah gitu ya. Udah, aku langsung mulai aja ya. Izin share screen. Udah kelihatan belum? Udah Mas, udah Mas. Udah ya. Nah, ini aku pakai soal UASku waktu semester 4, berarti 2 semester yang lalu. Itu ada 3 soal. Langsung aja ke soal yang pertama ya. Ini foto jawabanku buat acuan aku buat nanti pas ngerjain aja. Nanti aku tetap tulis ulang di sini. Oke, jadi yang nomor 1 ini soalnya sebuah sistem getaran dalam kondisi diam ketika X pada saat T 0 itu nilainya 0 dan V ketika T sama dengan 0 nilainya juga 0. Memiliki persamaan diferensial 20 d kuadrat X per dt kuadrat ditambah 5 dx dt ditambah 1500 X sama dengan F fungsi T. Nah, gaya F fungsi T ini bersifat impulsif dengan nilai impuls 1000 Newton sekon. Terus perintahnya hitung displacement dan kecepatan getaran pada saat T-nya 10 detik setelah impuls terjadi. Nah, berarti kan ini di sini kita udah punya apa namanya? Udah punya persamaan geraknya ya. Persamaan getarannya. Gue coba tulis ulang. Berarti ini kan jadi 20 X double dot tambah 5X dot tambah 1500 X sama dengan F fungsi T kan. Nah, terus jangan lupa dari persamaan dasar ini berarti rumus dasarnya itu kan mx double dot ditambah ditambah cx dot ditambah 1500 kx sama dengan ft berarti. Nah, berarti ini nilainya m adalah 20, c-nya itu 5, dan k-nya 1500. Ini kalian harus ingat. Nah, terus ini kan sistem getaran yang dengan gaya bersifat impulsif ya. Nah, kita lihat di materinya. Ini yang judulnya getaran sistem SDOF gaya eksitasi umum. Nah, ini pendahuluannya aja. Nah, terus tadi kan impuls ya, bersifat impulsif gayanya. Nah, ini respon terhadap impuls. Dengan peredam viskos bekerja pada T sama dengan 0.
Nah ini kan penyelesaian dari apa namanya X fungsi P-nya di persamaan displacement-nya itu ini kan. Nah terus tapi nah nih, jika nilai impuls adalah F diberikan pada T sama dengan 0. Nah untuk soal yang tadi itu kan kita kayak diberikan gaya impuls kan. Dan ini dianggap saat T sama dengan 0. Kenapa? Karena di pertanyaannya juga pada T 10 detik setelah impuls terjadi. Berarti impuls terjadi pada detik 0 gitu. Nah makanya dari sini kita bisa ambil kalau dia itu persamaan yang ini. Xt sama dengan F impulsnya kali E pangkat minus zeta omega N kali T per M omega D kali sin omega dt. Nah ini kita keep dulu ya rumusnya. Nah, berarti kan dari sini ada beberapa hal yang perlu kita cari dulu, yaitu ada zeta, omega n, omega d ya kan. Nah terus kalian mesti ingat juga rumus-rumus untuk mencari zeta, omega n dan omega d. Nah untuk nyari omega n dulu ya, omega n itu adalah akar K per M. Berarti akar K-nya kan berarti 1500 ya. 1500. Nah ini jadi udah aku hitung tuh 8,66 radian per sekon. Terus untuk zeta, nyari zeta itu kan rumusnya zeta adalah C per CC. Nah CC kan belum tahu nih. Jadi kita harus cari tahu dulu CC-nya. CC itu apa? Berarti 2 akar 1500 kali masanya berapa? 20. Hasilnya adalah 346,41. Oke. Jadi dari sini kita bisa dapat zeta-nya kan. Zeta berarti C diangkat 1. Sama dengan sini 0,014. Oke. Setelah dapat nilai zeta, terakhir omega D. Omega D adalah omega N dikali akar 1 min zeta kuadrat. Berarti kan 8,66 akar 1 dikurangi 0,014 kuadrat. Hasilnya ini. Ini kan karena 0,014 kuadrat ini kecil banget. Jadi 1 dikurangi 0,014 kuadrat itu pasti hasilnya sangat mendekati 1. Jadi nilainya juga sangat mendekati 8,66. Di sini 8,659 aku hitung waktu itu. Cuma beda 0,001. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalkan jelas, bilang lanjut aja. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya? Mungkin lanjut dulu Mas Dio.
Jelas ya. Ya udah, berarti Aman, Mas. oke. Kita udah punya nilai-nilai yang dibutuhkan buat masuk ke rumus ini kan. F ini kita udah tahu. Ya, semuanya udah tahu. Ya udah. Berarti kita tinggal masukin rumusnya itu X. Sorry. XT adalah F, di dalam hal ini FT berarti kali E pangkat min zeta omega nt dibagi M omega D kali sin omega dt. Nah ini kan kita udah punya nilainya tadi, F impulsnya berapa. Nah ini F impulsnya kan 1000 detik, 1000 Newton second. Berarti 1000 kali E pangkat negatif zeta-nya 0,014 kali omega n. Omega n itu 8,66 kali T. Nah, di sini yang diminta kan 10 detik. Ya udah kita masukin aja T-nya 10. Dibagi, nah M-nya adalah 20. 20 kali omega D. Omega D-nya adalah 8, ini ya 659 nih. Terus dikali sin omega dt 8,659 kali 10. Nah ini kita bisa ketemu, udah aku hitung, minus 1,685. Ini meter harusnya. Nah jadi ketika T-nya itu 10 detik, ketika T-nya 10 detik berarti dia posisinya lagi di minus 1,685. Dan ini tulisannya jelek. Sinus 8,659 kali 10. Udah ya. Terus tadi kan pertanyaannya nih, hitunglah displacement dan kecepatan getaran. Nah, kalau misalkan kecepatan itu kan V itu adalah dx dt kan. Nah, dx dt artinya adalah x dot kan. Nah, berarti yang kita cari adalah x dot ini. Berarti kita menurunkan xt, sorry. Kita menurunkan xt tadi terhadap t. Xt itu yang ini. Oke. Nah, di sini kayaknya aku salah ya. Jadi kita tuh menurunkan ini, rumus ini terhadap T. Berarti kan anggapnya itu, aku tulis ulang ya rumusnya. Rumusnya xt itu pangkat minus zeta omega nt dibagi m omega d kali sinus omega d kali t.
Nah, ini kan ada dua unsur yang mengandung T. Jadi kan bisa kita bikin U sama V ya kan. Nah, jangan lupa kalau ini diturunkan berarti kan apa dia? U aksen V tambah U V aksen kan. Nah, kita pelan-pelan aja. Kita turunin U dulu. Berarti kan ini kita turunin yang E pangkat minus zeta omega nt aja. Jadi bakal menjadi minus zeta omega nt. Sorry. Minus zeta omega aja. Dikali ft E pangkat minus zeta omega nt per M omega D. Sedangkan kalau V aksen, turunan sin kan cos. Tapi turunan dalamnya kan juga dikalikan ke depan kan. Jadi omega D cos omega dt. Nah, dari sini berarti bisa kita tulis turunannya. Berarti x dot t adalah ini U aksen kali V. Berarti minus zeta omega n F kali E pangkat minus zeta omega nt dibagi M omega D. Ini kan V aksennya, U aksennya kali V. V-nya adalah sin omega dt ditambah UV aksen. Berarti U itu adalah F E pangkat negatif zeta omega nt dibagi M omega D dikali V aksen omega D cos omega dt. Nah, dari sini kita bisa keluarin komponen ini kan. FE-nya, F E pangkat min zeta omega nt dibagi M omega D kita kalikan. Nah, ini berarti kan minus zeta omega n sin omega dt ditambah, kalau ini kita keluarin berarti jadi omega d cos omega dt. Nah, ini tinggal kita masukin aja angka yang tadi ini kan udah ada semua. Nilai F, zeta, omega n, omega d udah ada semua. Nah, ini aku kayaknya salah tuh itu. Oke, sampai sini ada yang dibingungin nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Jangan malu-malu, tanya aja. Dari saya masih belum, Mas. Berarti jelas ya? Maksudnya aku jelasin ini lengkap semua ya? Insya Allah, Mas. Aman, Mas, Oke. dari aku, Mas. Oke. Ya udah, kalau misalkan aman, berarti untuk nomor 1 kayak gitu, udah terjawab semua ya. Displacement itu adalah yang ini, xt, terus kecepatan
itu adalah yang ini. Jadi kalau dibagi A, B, ini A, ini B gitu. Oke. Aku lanjut nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini soal cerita, jadi perlu dibayangin. A bird strike of the engine of an airplane can be considered as an impulse if the stiffness and damping coefficient of the engine amount are given by K equals to 50,000 Newton per meter and 1,000 Newton second per meter, and the engine mass is 500 kilograms. Find the response of the engine. Assume the mass of the bird as 4 kilograms and the velocity of the airplane as 250 kilometers per hour. Oke. Jadi dari gambar ini bisa kebayang, jadi ada pesawat terus mengalami berstrike, jadi burungnya nabrak engine. Nah, ini kan kalau aku coba gambar tampak sampingnya ya. Misalkan ini sayap dari tampak samping ini. Terus ini kan nanti dia engine-nya kan di sini biasanya nih. Nah, terus di sini ada burung. Aku bikin bulat aja. Ini burung. Nah, dia kan nabrak si engine ini. Nah, setelah dia nabrak berarti kan istilahnya engine ini bakal gerak kayak gini dong, ke arah sini. Jadi dia osilasi di gini, di sepanjang arah ini. Jadi kalau misalkan aku gambarin FBD-nya ini, kalau aku ngelag gak? Enggak sih Mas, tapi tadi sempat ngelag. Tes. Sekarang udah nggak ya? Udah enggak Mas, aman. Oke, jadi ini kan dari tampak samping ya. Kalau gambar ini rada membingungkan sih tampaknya. Engine yang hadap mana, sayap yang hadap mana. Kalau tampak samping kayak gini, terus ditabrak burung, jadi dia gerak maju mundur, berosilasi. Kalau misalkan aku gambarin FBD-nya, misalkan ini M ya, beratnya masanya M. Aku ganti dengan free body diagram kayak gini. Nah, ini kan juga gerakannya kayak gini ya. Kebayang nggak nih? Yang aku gambarin. Ini bukan body pesawat ya, ini sayapnya doang. Bodinya masih gede ini. Nah, kayak gini lah. Ini ada K, ini ada C. Untuk sampai sini dulu setuju semua nggak? Sama FBD yang aku gambar. Ya, ini berarti burungnya nabrak kayak gini, ini burung. Nah, ini analogi gambar yang atas, aku bikin FBD-nya jadi yang bawah. Ini udah anggap setuju ya. Semoga paham. Nah, terus berarti seperti biasa kalau misalkan maggot, kalau di soal sebelumnya kan persamaan geraknya udah diketahui. Nah, untuk ini kan berarti
kita masih harus cari tahu dulu. Berarti kita analisis dari FBD-nya. Aku asumsi dia geraknya ke sini ya. Pakai hukum Newton biasa, sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, sigma F berarti ada apa aja? Ada gaya dari pegas. Kalau dia gerak ke kanan, berarti kan gaya pegasnya ke kiri kan. Jadi bisa kita tulis negatif Kx. Terus dari damping juga ke kiri arahnya. Negatif Cx dot. Oh, ini ada gaya dari burung juga berarti ya. Gaya dari burung ini. Berarti positif kan, arahnya ke kanan. Ditambah F sama dengan M kali X double dot. Jadi bisa kita dapat persamaannya Mx double dot ditambah Kx ditambah Cx dot sama dengan F. Oke. Nah, terus yang kita ketahui ini kan di sini kan kita nggak tahu ya gaya impulsnya itu berapa gitu. Pokoknya kejadiannya gini. Dia tuh massa engine-nya 500 kg, lagi bergerak. Ini kan velocity of the airplane, berarti otomatis velocity of the engine juga kan. Jadi kecepatannya engine itu 250 km per jam. Massanya 500. Burung massanya 4 kg, tapi kecepatan burung nggak diketahui. Jadi bisa kita asumsi dia lagi diam. Oke. Nah, kalau misalkan udah ada massa sama kecepatan nih, kira-kira langkahnya apa yang kan kita nggak tahu impulsnya nih, tapi kita tahu massa dari engine-nya, kecepatan dari engine-nya, massa dari burungnya. Gitu. Kira-kira gimana untuk kita bisa dapat impuls? Ada yang mau coba jawab nggak? Kayak rumus yang tadi itu bukan, Mas? Kenapa? Ya, pakai rumus yang respon tadi itu, Mas. Yang XT itu, Mas. Ini ya, Iya. ya benar. Jadi nanti kita bakal pakai rumus ini karena ini tentang impuls juga. Cuman di sini soal tadi ini kan kita dikasih tahu nih impuls 1000 Newton second. Nah, kalau itu kan tinggal masukin nih F di sini kan 1000 gitu. FT-nya itu berapa? Jadi kita perlu cari gimana cara nyarinya. Kita punya datanya kecepatan engine, massa engine, burung sama massa burung. Carinya pakai apa gitu? Mungkin pakai perubahan momentum, Mas. M kali V itu. M-nya massa burung, Oh ya, V-nya airplane. oke benar-benar. Jadi kalau kalian ingat impuls itu adalah perubahan momentum kan atau perubahan M kali V. Momentum kan M kali V kan. Nah, berarti kita harus mencari perubahan momentum entah dari burung, entah dari engine gitu. Pasti sama perubahan momentumnya. Nah, jadi kita tahu nih sebelum tumbukan, sebelum tabrakan, kecepatan engine sekian,
kecepatan burung sekian. Nah, tapi kita harus tahu kecepatan setelah tumbukan kan, supaya kita bisa tahu perubahannya. Namanya juga pasti ada kondisi awal, kondisi 1, sama kondisi 2 kan. Kondisi tahunya oke, kondisi satunya oke, kita tahu engine-nya 50, burungnya 0, kita asumsikan 0, udah jelek banget, 0. Nah terus kan biasanya nanti di 2 ini kan ada ini kan, nah kecepatan burung dan engine setelah tumbukan. Kita belum tahu kan gimana cara kita cari tahunya. Kita pakai hukum kekalan momentum. Kan total momentum kondisi 1 sama dengan total momentum kondisi 2. Nah, momentum kondisi 1 berarti ada apa? Momentum kan misalnya M kali V ya. Jadi ada massa engine kali V engine ditambah massa burung kali V burung. Nanti kali V engine aksen tambah massa burung kali V burung aksen. Kalian kan pasti familiar lah sama persamaan ini kan. Jadi sekali lagi kenapa kita harus sampai masuk ke materi ini, ya karena ini kan terkait impuls gitu. Dan untuk mencari impuls kita harus cari perubahan momentum. Nah, massa engine tadi kan 500 kg. Kecepatan engine 250. Kita ubah ke meter per second dulu dicari. Nah, ini 9,4. 9,4 meter per second. Massa burung 4, tapi kan kecepatannya kita anggap diam ya, jadi 0. Oke. Nah, terus setelah tumbukan ini kita bisa asumsi berarti burungnya kan nyangkut di engine-nya kan. Berstrike, burungnya nyangkut di engine. Berarti kasus kayak gitu bisa kita anggap istilahnya itu kalau di fisika gitu kayak tidak lenting sama sekali. Karena pada akhirnya burungnya itu stuck di engine-nya kan. Jadi kita bisa dibilang VE aksen itu sama dengan VB aksen. Gitu, karena burungnya nyangkut di engine-nya, jadi memiliki kecepatan yang sama. Berarti ini kan bisa kita tulis ya, massa engine tambah massa burung dikali V aksen lah. Jangan sama dengan V aksen. Nah, ini udah itu kalau salah. Ya, ini berarti kan sambil sendiri. 500 kali 69,34 700 kg meter per second sama dengan massa engine kan 500, burung 4 kan. Jadi 504 kali V aksen. Jadi V aksennya adalah itu dibagi 504. 8,85. Oke. Nah,
Jadi kita ini udah clear berarti sekarang kan. Berarti kita bisa mencari nilai impulsnya. Jadi impuls itu di sini maksudnya Ft-nya itu loh. Yang kalau di sini itu Ft-nya. Itu sama dengan perubahan momentum kan. Berarti oke, kita ambillah yang engine. Massa kan tidak berubah. Jadi pasti tetap massa engine dikali perbedaan kecepatannya. P aksen dikurangi P engine awalnya. Gitu. Berarti kan 500 kg kali 68,85 kurangi P engine-nya berapa? 9, minus 275 Newton sekon. Nah ini, kalau misalkan kalian lihat nih, ini kan aku ngitung pakai massa engine ya. Terus waktu aku ujian itu aku ngitung pakai massa burung 4 kg. Kaliin dia dari 0 dikurangi minus 8, itu kecepatan dari keduanya tadi Vx kan. Hasilnya sama yang 275. Ini 275. Jadi kalian mau ngitung dari perspektif burung atau engine sama aja, cuma nanti di sini ada minus ya karena mereka kan berlawanan kan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Oh enggak, ini kayaknya salah sih. Ini kan awal kurangi akhir, harus akhir kurang awal. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau nanya? Kalau mau nanya langsung aja silahkan. Dari aku belum. Belum. Yang lain? Apakah ada yang aku miss gitu atau sorry, nge-lag lagi? Apakah ada yang dibingungin atau ada yang miss? Nggak ada ya? Oke, aku lanjut dulu. Nah, berarti habis ini kita kan bakal masuk ke persamaan ini tadi nih. Yang persamaan untuk impuls. Dan ini juga kita bisa anggap dia impuls pada saat titik ke 0 gitu. Jadi pas terjadi tabrakan antara burung dan engine itu adalah detik 0-nya. Berarti kita sama kayak tadi, kita juga butuh data ini, omega n, zeta, dan omega d. Kita cari lagi, kita hitung omega n adalah akar K per M. Angkanya di sini udah 50.000. Nah, ini harusnya masanya itu nanti jadi massa gabungan ya.
Jadi 50.000 dibagi 504. 504 ini dari mana? Ini total. Total antara burung dan engine. Itu 9,96. Beda dikit. Itu tuh aku ngitungnya hanya dibagi masa engine. Ya nanti mungkin dari kalian juga kalau misalnya merasa harusnya engine-nya aja atau misalkan harusnya masa gabungan, boleh langsung komen aja ya. Karena aku juga sebenarnya agak ragu sih. Tapi kalau menurut logikaku sekarang aku mikirnya itu harusnya masa gabungan karena ketika di detik 0 itu ya burung sama engine-nya udah jadi satu. Jadi harusnya masa total burung dan engine. Oke, terus CC adalah 2 akar KM. Jadi 2 akar 50.000 kali 504. Hasilnya 10.039. 40 lah. 10.040. Terus habis CC apa? Kita bisa nyari zeta. Itu adalah C per CC. C-nya itu 1000. 1000 dibagi 10.004 tadi kan. 40. Hasilnya 0,099. Oke. Habis itu apalagi sama omega D ya. Omega D adalah 1 min zeta kuadrat. Omega N-nya tadi 9,96 kali akar 1 min 0,0996 kuadrat. Sembilan koma sembilan. Sama nggak? Mirip. Oh, mirip. Oke. Ya udah dari sini intinya apa? Find the response of the engine. Jadi kita nyari XT-nya aja kan ya. Terus lagi dari persamaannya XT adalah F kali E pangkat min zeta omega NT dibagi M omega D sin omega DT. F-nya tadi kita dicarikan minus 275. 275 kali E pangkat minus 0,0
996 kali omega n-nya omega n berapa tadi? 9,96. 9,96 T-nya berapa? Oh iya ya, sorry. Memang kita nyarinya fungsi T ya. Jadi dibiarin T dibagi masanya adalah, nah masanya nih, oh iya mikirnya masih masa gabungan ya. 504 kali omega D-nya 9,9. Terus sin omega D-nya 9,9 T. Oke. Baik, kita hitung ya. Betul ini minus 257. Oke, pangkat minus 996 kali 9,996. 0,992. 0,992 T dibagi 504 kali 9,9. 4989. Sin 9,9 T. 257 dibagi 4989,6. 0,0515. 515 pangkat minus 0,992 T sin 9,9 T. Kita cek mirip. 0,0554 ya mirip. Jadi hasil hitunganku di sini beda karena waktu UAS itu aku ngerjain dengan massa itu masih massa engine-nya doang. Tapi menurut logika aku sekarang, karena ini kan kita mencari persamaan gerak dari kejadian ini, di mana di peristiwa ini burungnya itu kita asumsikan nyangkut sama atau jadi stuck di engine-nya. Jadi massa total itu aku anggap 504. Jadi hasilnya beda-beda dikit sama yang di sini. Oke, kalau dari sini bakal ada yang mau ditanyain? Dari teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silahkan langsung bertanya ke Mas Dio. Kalau misalkan nggak ada ya bisa direspon paham gitu atau dari aku cukup. Mas, kalau misalkan ini Mas, apa sih, M-nya itu tetap 500 gitu Mas, diasumsikan bahwa M equivalennya cuma yang engine doang itu nggak apa juga atau gimana Mas? Mungkin nggak apa-apa ya, karena aku juga harus kerjain dulu nganggapnya 500. Jadi mungkin biar amannya kalian tulis asumsinya aja. Kalau misalkan asumsi misalkan burungnya nggak nyangkut gitu ya, jadi ya udah burungnya hilang gitu, ya udah asumsi burung terlepas dari engine sehingga massa ekuivalen dianggap sama dengan massa engine saja gitu. Atau kalau misalkan kayak gini kayak aku bisa tulis asumsi burung stuck di engine sehingga massa totalnya adalah massa engine ditambah massa burung. Mungkin gitu sih. Oke Mas, baik Mas, paham Mas. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Kalau mau bertanya silahkan langsung bertanya ke Mas Dio.
Cukup kali ya. Mana ada yang mau nanya? Kalau nggak aku lanjut ke nomor yang terakhir. Ya udah, aku Lanjut deh, Mas. ya lanjut aja ya. Oke, nomor 3 soalnya find the natural frequencies and mode shapes of a spring mass system shown in figure, which is constrained to move in horizontal direction only. Oke, ini kan arahnya hanya horizontal. Take M1 equals to M, M2 equals to 3M, K1 and K2 equals to K, and K3 equals to K. Oke, jadi kita bikin, ya kalau kayak gini berarti kan ada dua benda ya. Biasanya aku membagi ini jadi dua FBD nanti. FBD yang pertama itu ini. Yang kedua itu ini. Nah. Oke, jadi kalau ada kayak gini semua kalian harus gambar FBD-nya. Ingat, FBD itu selalu sangat penting. Karena kita untuk menganalisis itu pasti pakai FBD. Di sini lebih rapi. Oke. Nomor dua ini, salah satu, dua ya. Nomor FBD 1, M2 itu sama dengan 3M ya. Jadi aku langsung tulis 3M. Nah, ini aku ikutin di sini aja. Aku asumsi geraknya ke kanan. X2. Nah, terus aku asumsi M1 bergerak lebih cepat dari M2 ya. M1 lebih cepat dari M2, jadi kalau ini gerak ke kanan, ini kan pasti neken. Ya kan, logikanya. Ini gerak kanan, pasti pegasnya kan ke arah kiri. Jadi ini adalah K3 kali X2. Berarti K3 ini kan 2K 2K kali X2. Terus karena M1 lebih kencang, jadi pegasnya bakal narik. Jadi di sini aku bikin K2 itu kan sebenarnya K kali X2. Enggak. Selisih dari X1 dan X2. Nah, jadi kalian ketika membuat gambar ini kalian boleh asumsi macam-macam. Boleh asumsi gerak ke kiri. Kalau misalnya aku asumsi gerak ke kiri, berarti nanti arah gaya ini itu bakal ke kanan. Terus arah yang gaya ini bakal ke kiri. Karena dianggap M1 lebih cepat kan. Jadi kalau sama-sama gerak ke kiri, M1 lebih cepat, berarti kan nanti gaya pegas ini bakal menjadi dorongan buat M2. Dorongan ke kiri. Sedangkan gaya pegas dari K3 ini bakal lari ke kanan. Jadi kalian bisa punya FBD yang berbeda-beda, tapi nanti hasilnya bakal sama. Jadi ini untuk asumsiku, asumsi. Nah, ini bisa nanti kasih. Bisa. Asumsinya gede banget.
kecil. Gerak ke kanan dan satu besar dari kedua. Oke. Terus untuk FBD yang kedua, ini ada, aduh kegedean. M1 nilainya adalah M. Terus karena ini geraknya adalah ke kanan, X1, berarti ini bakal menekan ke kiri. Adalah K1 kali X kan. Berarti K X1. Terus karena dia lebih kencang daripada M2, berarti tugasnya bakal lari ke kiri. Ini arah ke kiri, dan besarnya sama kayak ini. Oh ya, ini X2 ya. Sorry. Ini harusnya nggak ada. Ini juga sama K. X1 min X2. Oke. Berarti persamaan geraknya yang pertama itu biasa, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ada apa aja? Aku anggap tekanan adalah positif. Di K kali X1 min X2 dikurangi 2 K X2 adalah 3M X double dot. Ini aku bikin sama dengan 0. Oke, jadi 3M X double dot. Oh ya, ini X2 juga ya. Dikurangi K X1 min X2 ditambah 2 KX2 dengan 0. Jadiin 1 yang X2, berarti ini 3 MX double dot 2 dikurangi KX1 tambah 3 berarti ya. Ini kan negatif, negatif positif KX2 tambah 2 lagi jadi 3 KX2 dengan 0. Untuk FBD yang kedua juga sama, sigma F sama dengan M kali A. Kita anggap ke kanan adalah positif. Nah, ini berarti ke kiri semua ya. Di negatif KX1 yang ini, negatif KX1 terus dikurangi yang ini K kali X1 min X2 sama dengan M X1 double dot. Jadi MX double 1 ditambah KX1 ditambah K kurang X1 min X2 sama dengan 0. Berarti MX double dot 1 ditambah 2 KX1
dikurang kx2 itu sama dengan 0. Jadi sama, oke. Nah, ini kita bikin persamaan 1. Ini kita bikin persamaan 2. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang dibingungin nggak? Untuk FBD-nya dulu, karena ini penting. Kalau kalian salah FBD, otomatis hasilnya bakal salah. Mungkin terkait asumsi-asumsi tadi juga. Dari teman-teman kira-kira ada yang mau ditanya? Kalau mau ditanya langsung aja tanya, nggak apa-apa ke pasti. Kalau nggak ada yang mau ditanya bisa bilang lanjut atau Ya, jawab. Boleh dilanjut aja, Mas. oke lanjut. Nah, ini disuruh find the natural frequencies and mode shapes. Nah, ini dia kan ada 2 masa ya. Jadi yang sistem kayak gini namanya 2 degree of freedom. Ini untuk materinya. Mekanika getaran 2 degree of freedom. Nah, kita langsung aja. Nah, ini contoh-contoh untuk yang 2 degree of freedom. Jadi biasanya ada dua masa gitu. Jadi ada 2x, ada x-nya masa 1 sama x-nya masa 2. Itu yang buat kasus-kasus 2 degree of freedom. Ini juga kan ada 2 roda ya kan, jadi dianggap ada 2 pergerakan yang berbeda. Jadi theta 1 dan theta 2 ini kan beda pergerakan. Gitu. Nah, karena ini kasusnya 2 DOF, berarti penyelesaiannya itu kayak gini. Ada X1 fungsi T dan X2 fungsi T. Nah, X yang ada di sini itu kita anggap adalah sebagai X fungsi T. X fungsi T. Kita tulis dulu ya. X1 fungsi T adalah X1 cos omega T. Sorry, omega N. Omega NT. Nah, nanti jadi semua yang ada di FBD ini semua dalam kurung T gitu. Ini juga dalam kurung T. Dalam kurung T. Nah, nanti kan kita harus tahu X1, X2, X double dot 1 sama X double dot 2. Berarti kalau kayak gini kan X double dot 1 T itu kan ini diturunin 2 kali kan. Jadi turunan cos sin min sin terus turunan sin cos lagi kan, jadi minus. Nah, ini setiap kali kita turunin kan berarti omega-nya maju ke depan kan, buat dikaliin. Nah, 2 kali jadi omega n kuadrat. Terus X1 cos lagi ya, cos omega nt. Nah, ini sama juga untuk X2, ya tinggal ini diganti 2, ini diganti 2 ya. X2T-nya X2 cos
omega nt X2 double dot T adalah minus omega n kuadrat X2 cos omega nt. Oke. Nah, ini harus kita masukin nih. Oke, pelan-pelan ya. Dari persamaan 1 nih. Persamaan 1 3M X double dot 2 berarti 3M kali minus omega n kuadrat X2 cos omega nt kan. Terus dikurangi KX1 berarti K kali X1 cos omega nt terus ditambah 3KX2 3K X2 nya itu apa? X2 cos omega nt. Nah, ini kalau kita sederhanain jadi kayak gini nanti. Kok gitu. Ini aljabar biasa ya. Minus M omega kuadrat minus M kuadrat tambah 2K X1 kurangi KX2 kali cos omega nt sama dengan 0. Oh ya, ini juga kan sama dengan 0 ya. Jadi langkahnya dari FBD kita substitusi semua X ini dengan persamaan ini sampai dapat hasil sederhananya kayak gini. Ini kalau untuk yang persamaan 2 ketikkan M X double dot 1 ya. Nah, ini kali negatif omega n kuadrat cos omega nt ditambah 2K X1 2K kali X1 cos omega nt terus dikurang KX2 kurang K kali X2 cos omega nt sama dengan 0. Terus kalau disederhanain jadi kayak gini. Minus KX1 minus KX1 tambah negatif 3M omega kuadrat. Kuadrat tambah 3K. Dikali cos omega nt sama dengan 0. Oke. Dari sini gimana? Nyambung nggak? Aku ulang sekali lagi. Jadi dari sini semua
dari persamaan gerak yang udah kita cari dari FBD, semua X1 dan X2 dan X double dot 1 dan X double dot 2 itu diganti dengan persamaan yang ini. Disubstitusi aja biasa. Nanti setelah disederhanain bakal dapet kayak gini. Yang persamaan 2 juga sama. Nah, dari sini, ini aku ngikutin langkah sini ya. Nah, kan dia substitusi penyelesaian kemudian matematika. Nah, ini kan persamaan gerak yang tadi nih. Dari persamaan gerak, dia masukin, dia substitusi, dapat kayak gini. Nah, setelah itu, nanti kita bikin ini, matriks. Tapi dengan menghilangkan ini. Kayak, jadi dari persamaan tadi, cos-nya dihapus. Cos-nya dihapus. Kenapa dihapus? Soalnya dia berlaku untuk setiap waktu. Jadi nilai cos-nya ini kayaknya cos itu dianggap 1 gitu, sebenarnya 1. Jadi sisa yang ini kan. Nah, ini. Dari situ dia jadiin matriks. Oke. Jadi di sini aku bakal bikin matriks juga. Ngikutin aja dari jawabanku. Matriksnya jadi minus M omega kuadrat plus 2K terus bawahnya min K. Habis itu minus 3M omega kuadrat plus 3K. Yang di sini min K juga. Nah, ini asalnya dari sini nih. Min M omega N kuadrat plus 2K. Tapi jadi ini X-nya dihilangin ya. Kan kayak juga kita bikin matriks, jadi komponen X-nya kan nggak dimasukin. Pasti kan dia aslinya ya, aslinya kayak gini, ini X1, ini X2. Sekarang kan nanti di sini 0, 0. Gitu. Nah, terus, tapi kita ambil matriks yang ini. Kita ambil matriks yang kiri ini. Terus itu kita cari determinannya. Determinannya berarti kan ini kali ini kurang ini kali ini ya. Ini ada negatif M omega N kuadrat plus 2K dikali negatif 3M omega N kuadrat plus 3K dikurangi negatif K kan negatif K berarti kan K kuadrat. Ini apa saja. Jadi 3M kuadrat omega N pangkat 4 kurangi 9 km omega kuadrat tambah 5K kuadrat. Ini juga penyelesaiannya aljabar biasa.
sampai ketemu kayak gini. Nah, ini bisa kita anggap persamaan kuadrat. Karena ini kan omega pangkat 4, omega pangkat 2. Nah, ini. Kalau misalkan kita pakai rumus ABC ya. Ini kan berarti A kali omega n pangkat 4. A-nya itu yang ini. Ini B, omega n kuadrat. Nah, ini C. Ini untuk mempersingkat aku nggak usah tulis rumusnya, kalian tahu ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC kan. Per 2A. Rumusnya rumus ABC. Nah, itu nanti didapat hasilnya kayak gini. Aku tulis lagi. Jadi omega n kuadrat 1,2. Jadi ada dua hasil omega n kuadrat. Itu 9K plus minus 4,58 K per 6M. Nah, ini. Dari sini berarti kita bisa dapat omega n1 kuadrat itu berarti kan 13,58. 13,58 per 6M. Sorry, ini K. Terus omega n2, omega n kuadrat 2, itu adalah, kalau dikurang berarti 4, berapa ini? 4,52. 4,52K per 6M. Berarti kalau kita nyari omega n1 kan akarnya kan? Akar 13,58K per 6M. Untuk omega n2 berarti akar 4,52K per 6M. Ini sepertinya aku butuh space. Nah, ini sebenarnya udah ketemu ini natural frekuensi jawaban yang pertama. Find the natural frequency ya. Ini natural frekuensi itu bisa ada dua kemungkinan, ini dan ini. Nah, ini kan di sini dia K dan M ini variabel ya, jadi nggak keluarnya angka, keluarnya dalam variabel K dan M. Nah, terus satu lagi dia suruh cari mode shapes kan. Mode shape ini kedua mode kan.
Mana ya? Pokoknya yang mode itu bentuknya bakal kayak gini nanti. Langkahnya itu juga ada di sini. Jadi pertama cari rasio perpindahan. Nah, rasio perpindahan ini X21 ini maksudnya apa? Sepenangkepku ya, X21 itu berarti di matriks kalian. Nih, kalian tutup baris 2 dan kolom 1. Baris 2, kolom 1. Berarti kan dia min K. Ini, jadi K2. Terus X11 berarti baris 1, kolom 1. Baris 1, baris 1, kolom 1 tutup. Jadi ini kan, M2 omega kuadrat plus K2 plus K3. Nah, ini sama kan. Min omega 2. Min M2 omega 1 kuadrat plus K2 plus K3. Udah kita berarti terapin juga. Jadi kita nyari rasionya di sini ya, rasio perpindahan R1. R1 adalah X21 per X11. Nah, X21 dari matris ini kita tutup baris 2 kolom 1. Berarti, nah ini aku nggak tahu kenapa ya, aku juga lupa. Dia minusnya itu jadi hilang gitu, jadi K doang. Tadi yang di tadi juga gitu. Terus ini X11 berarti baris 1 kolom 1 tutup. Jadi minus 3M omega N kuadrat plus 3K. Oke. Nah, ini kita perlu masukin, sorry ini aku tutup dulu. Nah, ini omega N tadi kan kita udah ketemu ya. Jadi kita masukin nilai omega N-nya. Tadi masukinnya 0,86. Oh ya, sorry. Karena ini R1 berarti kita pakai omega N1. Jadi minus 3M omega N1 kan ini nih. Omega N kuadrat 1 berarti ini 1 ya. Dikali 13,58 per 6M. Ini kan plus 3K. Nah, ini kalau lihat ini bisa dicoret. Terus K yang ini juga bisa saling dicoret. Nah, ini ketemunya 1,28. Nah, untuk yang R2 rumusnya adalah X22 per X12. Berarti kita tutup baris 2, kolom 2. Seperti ini. Minus M omega N kuadrat plus 2K. Nah, ini karena dia R2 berarti omega N2 juga. Dibagi X11 berarti sama kayak tadi, Kak.
Ini minus M kali omega N2 itu adalah 4,52 per 6. 4,52K per 6M. Tambah 2K dibagi K. Ini juga M-nya bisa dicoret, K-nya bisa dicoret. Hasil akhirnya minus 0,267. Oh, salah aku ya, X22. Satu. Bentar, aku kayaknya salah definisi X22 dan 21-nya deh. Kalian ada yang ingat nggak Tentang definisi apa, Mas? yang definisi X? Ini 21 satu-satunya, 22 sama 12-nya. Aku agak-agak lupa. Kalau dari sini 22 itu K. S3M. Dari situ. Ada yang ingat nggak? Kalau di catatan saya ini X1 tapi yang satu di atasnya itu di dalam kurung gitu, Mas. Gimana? Jadi mana ya? X1 pangkat dalam kurung 1 gitu, Mas. Jadi bukan X1 1. Oh, itu kayaknya. Oh iya, kayak sama deh. Nah, itu yang X21 itu dimasukinnya yang omega 1, X22 dimasukinnya omega 2 gitu, Mas. Cuman ininya masukin eh ini masukin ininya itu kayak di sini kan dia X21 per X21 sama dengan ini sama dengan ini per ini atau sama dengan ini per ini kan. Di matriks yang ini berarti dia ini dibagi K2 dibagi ini 1-1. 21 itu yang ini. Sorry aku rada lupa ini. Ya, mungkin lanjut dulu aja ya. Langkah berikutnya setelah kita nentuin R-nya, ini kita cari persamaan XT1 dan XT2. Nah, ini mood shape-nya. Jadi untuk X1, oh ini aslinya ada lagi. Oh, tinggal dimasukin.
Nah, ini aku udah lupa di sini. Pokoknya ini tadi masukinnya X1 itu adalah X11 sama X21. X21 itu adalah R2, R1 dikali X11. Jadi kan kayak tinggal dibalikan. X21 adalah R1 dikali X21. Terus X12, kalau X2 itu adalah X12 sama X22. Itu ada di sini juga. Nih, rumusnya. Ini sama ini. Nah, ini kenapa R1 kali X11? Karena yaitu X21 adalah R1 kali X21. Terus kenapa ini R2 kali X12? Karena R22 adalah R2 kali X12. Nah, terus kalau lebih lanjut lagi nanti dikali ini, dikali cos omega. Oke. Tapi nilai X11 sama nilai X11 sama nilai X12-nya ini nggak diketahui gitu. Jadi jawaban akhirnya masih dalam X11 sama X12. Ini tinggal masukin omega n-nya, omega n di T kan. Gitu sih. Dari aku sambil inget-inget ini tuh apa. Sampai kalau ada yang mau nanya, boleh. Ada yang bingung nggak? Kalau sampai langkah yang ini, langkah sampai cari omega n ini aku masih paham semua, tapi yang mode ini aku rada lupa. Khususnya di X21, X21-nya itu. Jadi mau kalau ada yang mau nanya. Dari teman-teman, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya ke Mas Dio. Ya, satu, ini satu dua. Dua, satu, satu. Dua, satu. Atau ini ke ini. BTW kalian punya PowerPoint ini nggak? Dua PowerPoint ini.
Saya nggak punya sih, Mas. Nggak punya. Kalau Iman sekarang diajarinnya apa? Sama sih sama yang aku ajarin ini. Jangan beda lagi. Agak beda dikit sih, Mas. Halo? Tapi secara itu masih sama sih. Cuman beda penulisan aja. Untuk yang ini ya khususnya. Yang dua degree of freedom ini. Iya. Maksudnya untuk kayak soal 1 dan 2 ini masih nyambung kan? Terus soal 3 juga masih nyambung sebenarnya, cuman beda penulisan aja kan tadi ya. Jadi tulisannya gini kan. Ini sama gini ya. Iya, Mas. Sama kalau yang dari kelas Bu Wiwi itu penulisannya kebanyakan dalam bentuk vektor, Mas. Dalam bentuk vektor. Apanya yang dalam bentuk Iya. vektor? Yang dari awal itu, Mas, apa persamaan yang, nah itu yang Oh ini. persamaan yang dipanjang itu, Mas. Itu ditulisnya dalam bentuk vektor, Bu Wiwi. Tapi sama sih, Mas, kalau di Jabat. Oh ya, Yang bawah paham. tadi. Jadi kayak X1, X2-nya tuh dia bisa jadi gini ya, kayak gini gitu ya. Nah, iya, Mas, kayak gitu, Mas. Oh. Tapi paham kan ya sama yang ini? Intinya sama. Iya, Mas. Oke. Ini aku maaf ya, aku yang untuk mulai dari untuk cari apa mode shape ini aku agak lupa ya. Tapi kalau mau kalian ikutin polanya aja sih. Jadi misalnya kalian dapat matriks, kalian lihat coba ini kayak oh berarti kalau misalkan apa namanya X21 dia kan di sini kan yang minus M1 omega 1 kuadrat plus K1 plus K2 per K2. Oh berarti kalau di matriksku jadinya ini per ini gitu. Ya, ini per sini. Kayak gitu aja sih. Terus kalau yang ini berarti sama ya. Bingung aku. Sama dia malah. Tapi seingetku aku juga pas EAS bingung gitu sih. Jadi agak nembak-nembak yang ini. Ya, kalau sampai sini itu udah fix. Bisa ke sini rada rancu. Jadi ini kalian belum dapat yang ini ya, dua. Ini aku dari Bu Wiwi juga sih dulu. Dulu apa namanya dosenku Bu Wiwi juga. Nanti bisa aku kirimin deh. Ini untuk overall ada yang mau nanya nggak dari semuanya ini? Tapi udah 9.20 juga ya, udah overtime aku. Udah cukup berarti ya. Semoga yang Dari saya cukup sih, Mas. aku sampaikan, oke. Semoga yang aku sampaikan bisa ya masuklah buat kelasnya kalian nanti. Nanti kalau mau aku juga kirimin soalnya sama jawaban gue ini. Ya udah mungkin gitu aja. Marsha, dari aku udah cukup, udah overtime juga. Bisa ditutup mungkin. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya ke Mas Dio udah